in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Biar rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib.
Engkau memberi yang terbaik bagi kami, Tuhan. Yang memiliki salib, Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib. Siang hari ini kami datang untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus untuk bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus berperkara di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhir ibadahnya Tuhan Yesus, nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, dan kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kekuatan-kekuatan jahat yang coba mengganggu ibadah kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, semua yang melayani Tuhan pada hari ini, jemaat Tuhan Yesus yang hadir, semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami mulai ibadah kami ini, kami tabiskan ibadah kami ini jadi hanya dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus ketiga Tunggal Esa. Haleluya. Semua kita yang percaya kepada Tuhan berkata, amin. Getsemani. Ya, Taman Getsemani. Sebuah taman yang indah, sebuah taman yang tentram, namun di malam ini berubah menjadi sebuah taman yang tegang, berubah menjadi sebuah taman yang mencekam. Sebuah taman yang menjadi saksi pada awal sebuah penderitaan. Ya, awal dari sebuah penderitaan. Sang Juru Damai Sang Juru Selamat yang terpecah keringatnya, mereka merasa ketakutan. Dan dengan suara yang getar, ya suara yang sangat bergetar, mengangkat hati
Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menangis di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, malam sebelum dia disalibkan, Yesus berdoa seorang diri. Di sana di dalam kegelapan, Yesus sang juru selamat mencucurkan jiwanya di hadapan Tuhan di dalam doanya. Dia berdoa dengan rasa tangis, dengan keluhan kepada Bapa di sorga. Dia meminta agar dia diselamatkan dari maut. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7, dengan rangkap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Saudaraku, apa yang Yesus takutkan? Yesus tidak takut Dia mati menghadapi salib, tapi Yesus takut kalau Dia tidak sampai menggenapi apa yang menjadi rencana Allah. Yesus dikatakan pada malam hari itu keringatnya bercucuran, berpeluh seperti darah, dan itu bisa menimbulkan kematian. Pada saat itu juga Yesus sangat takut. Dia takut mati di Getsemani. Dia takut kalau dia tidak sampai besok harinya mengenapi rencana Bapa memikul salib di Golgota. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa kita diletakkan di atas pundak Yesus di Taman Getsemani. Bapa memberikan amanat yang besar agar Yesus di Taman Getsemani menanggung dosa-dosa kita. Dia berdoa, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan biarlah kehendakmu yang jadi." Saudaraku, pada hari ini kita tahu bahwa demi kesalahan kita ada seorang yang penuh dengan kesengsaraan menangis darah. Seharusnya kita yang masuk ke neraka, tetapi Yesus demi dosa-dosa kita, Dia mau menanggungnya. Dia mau menanggung luka Allah atas hidup kita. Dia mau memikul salib, membayar hukuman atas kesalahan-kesalahan kita. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita merenungkan tentang Getsemani dan kayu salib. Sebab Getsemani dan kayu salib itu tidak dapat dipisahkan. Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Terima Yesus di dalam hatimu, sebab Dia sudah menanggung dosa-dosa kita di Taman Getsemani. Semua dosa manusia diletakkan di atas pundaknya. Above all
raja orang Yahudi. Tetapi apakah kesalahan yang dia perbuat? Karena saya tidak mendapati sebuah kesalahan apapun terhadap dia. Dia telah menghujat Allah. Dia Tuhan kami. bunuh dia. Salibkan dia. Tidak ada hukuman yang bisa membuat dia untuk dihukum mati. Tidak ada kesalahan yang membuatnya untuk dia untuk dihukum mati. Tapi karena hari ini adalah hari Paskah, saya akan membebaskan salah satu tawanan yang dimana kalian akan memilihnya. Ambil Barabas. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah Barabas, seorang pemberontak, seorang pembunuh, dan dia adalah Yesus. Dan saya tidak menemukan suatu kesalahan apapun terhadap dia. Siapakah yang ingin kalian bebaskan? Barnabas yang ingin kalian bebaskan. Bebaskan Barnabas. Hukum dia. Siapakah yang ingin kalian bebaskan? Barnabas. Saya tidak menemukan apapun kesalahan terhadap dia. Siapakah yang ingin kalian bebaskan? Barnabas yang ingin bebaskan. Apakah ini keadilan? Apakah ini dinamakan pengadilan? Saudara-saudara, hai manusia, seorang yang kudus, yang suci, disamakan dengan seorang penjahat, disamakan dengan seorang pembunuh. Apakah ini yang dinamakan pengadilan? Pengadilan yang menjunjung tinggi sebuah keadilan. Firman Tuhan mencatat dengan jelas kisah tentang penyaliban Tuhan Yesus. Ada 14 jalan salib. Jalan salib yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati di hadapan Pontius Pilatus. Yesus ditangkap kemudian disidang. Kemudian Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Mereka semua menjawab dengan saksi-saksi dusta. Lalu Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan ditanyakan apa yang mereka tuduhkan untuk Yesus, kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan mereka tidak menemukan adanya satu kesalahan pun sedikit pun yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi atas desakan ahli-ahli Taurat dan seluruh orang-orang Yahudi, mereka justru meminta agar Barabas dibebaskan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, salib itu merupakan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa, tetapi salib adalah kekuatan Allah bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Aku bebas. Ya, kami mendapat saudaraku. Saya tidak akan menyalibkan dia, tapi saya akan menghukumnya dan akan saya bebaskan. Tetapi karena kalian yang memintanya demikian, perlakukanlah dia menurut apa yang kalian mau. Cabut dia. Seorang Pontius Pilatus yang pengecut, seorang Pontius Pilatus yang tidak bernyali, yang gampang mencuci tangannya, menyerahkan segalanya kepada rakyatnya untuk mengambil keputusan. Kesengsaraan selamat pada saat ini akan dipertontonkan dan
Pandanglah kesetiaannya. Pandanglah kesetiaannya. Dia memiliki segalanya yang bisa membuat dia bebas dari penyaliban ini. Apa? Dia tetap setia. Dia tetap setia bagi kita semua. Bahkan dia setia hingga di kayu salib. Kita sebenarnya bangga. Kita seharusnya bangga. Bangga dengan salib. Dengan salibnya. Salibnya yang telah memenangkan kita. Salibnya yang telah menyelamatkan kita. Salibnya yang telah mendamaikan kita. Seharusnya kita yang di sana, bukan dia. Ya, bukan dia. Dia di sana karena dosa-dosa kita. Dia di sana karena kesalahan. Semuanya dia berbuat demi kita. Dia korbankan dirinya disiksa. Dia korbankan dirinya diolok-olok. Bahkan dicaci maki hanya untuk kita. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di Golgota
1000 tahun yang lalu. Dia bukan hanya datang ke dunia ini sebagai manusia, tetapi dia datang sebagai manusia yang menanggung dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Seharusnya kita yang harus disiksa, kita yang harus mengalami penyalipan tersebut. Bahkan saudara, kita gak akan pernah mungkin untuk menembus dosa kita. Kita pasti akan masuk api neraka. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukan tawaran Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, Dia memberi dirinya disalibkan. Kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kita minta ampun semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, semua kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kitab Yesaya pasal 22 sampai kitab Yesaya pasal 53a 52 sampai 53 menceritakan bagaimana Yesus bukan lagi sebagai manusia, bukan lagi rupa sebagai manusia. Dia memang dicambuk, dia dianiaya, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang telah ditanggung-Nya, kejahatan kita lah yang telah dipikul-Nya. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Padahal Yesaya hidup 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Yesaya telah menubuatkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Tuhan Yesus patut untuk disembah. Tuhan Yesus patut untuk diberikan penghormatan. Saudara minta ampun sama Tuhan untuk semua hal yang salah, dosa-dosa yang kita telah lakukan. Siang hari ini Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa salah kami. Tuhan Yesus, ampuni semua kejahatan kami. Tuhan Yesus, baik sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan, ampuni kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Seharusnya kami yang menderita, seharusnya pribadi kami yang harus menanggung siksaan itu, Tuhan. Tapi Engkau mau menggantikan. Tidak ada alasan buat Engkau, Tuhan Yesus, untuk menggantikan kami di kayu salib. Jika kami masih dalam dosa, Engkau telah mau menanggung dosa kami, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Saudara, ungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih-Mu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ungkapkan itu dari hatimu yang paling dalam, bukan yang dari mulut saja kau katakan. Mari kau mulai belajar mengungkapkan itu dari hatimu yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Buat pertolongan-Mu di kayu salib. Kami gak tahu lagi mau ngomong apa sebetulnya, selain kami hanya berkata terima kasih, terima kasih. Tuhan, Kau baik sekali. Kau rela disalibkan untuk dosa kami semua. Haleluya Tuhan Yesus. Dan waktunya buat kami Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini.
Perjamuan kudusnya akan membuat kami makin sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, makin setia lagi dengan Tuhan. Sebab kematian Kristus tiap-tiap hari kami bawa dalam kehidupan kami, sehingga pikiran, perkataan, perbuatan kami adalah pikiran Kristus, perbuatan Kristus, kehidupan Kristus, keteladanan Kristus. Itulah yang terus kami bawa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya, amin. Sudah buatlah ini setiap kali kamu makannya untuk mengingat akan aku. Dan Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya untuk mengingat akan aku. Ambillah, makanlah, dan minumlah. Kita topang saudara-saudara kita yang mengalami sakit dengan iman oleh darah Tuhan Yesus. Tante Kusweku disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Darah Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus, sebut keluargamu, sebut saudaramu. Dengan iman kita memperkatakan itu, maka percayalah, oleh imanmu maka saudaramu, keluargamu, orang tuamu, adikmu disembuhkan, dilepaskan dari kuasa kegelapan, dilepaskan dari ikatan-ikatan roh-roh jahat yang mungkin terikat dengan roh ilah-ilah sama ini, dengan narkoba, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada mantra sihir guna-guna pelet, tidak ada kutuk turunan berlaku bagi anak-anak Tuhan. Amin. Mimpi-mimpi buruk diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Iblis takut karena darah Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ada perlindungan darah Yesus. Darah Yesus yang mengusi saudara dan saya, sehingga mana-mana iblis tidak akan mempan. Firman Tuhan berkata, anak-anak Abraham tidak akan mempan oleh pelet guna-guna, oleh kuasa-kuasa kegelapan, karena ada perlindungan darah Yesus. Mari saudara, dengan iman kita minumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih. Kau baik sekali Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Segala puji dan syukur hanya bagimu. Buat tubuh dan darahmu. Lewat darahmu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih bukan darahmu. Kami diselamatkan, bahkan kami diberkati. Sungguh kami bersekutu dengan ucapan syukur kepada Tuhan.
Yesus, biar terus kami diteguhkan iman kami untuk tetap setia kepada Engkau mulai dari hari ini sampai Kau datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan, dijualnya enak apa enggak? Kalau orang pemasaran, enak kan? Saudara, satu ketika saya bertanya pada seorang kawan, saya tanya, saya pasti nggak masuk surga kalau saya dengan engkau? Ya, kepercayaan dia. Yang mudah-mudahan, kalau kamu punya banyak amal, kalau kamu punya banyak sedekah, kamu pasti masuk. Mudah-mudahan masuk. Waduh, saya bilang sulit kalau begitu. Ya, karena kenapa? Itu tidak memberikan kepastian buat saya. Tapi Yesus saya yang memberikan kepastian keselamatan. Amin. Saudara dikasih Tuhan kan itu, jadilah bangga sebagai pengikut Yesus. Amin. Jangan pernah kau meninggalkan Yesus. Karena Yesus telah memberikan dirinya disalibkan untuk tanggung dosa saudara dan saya. Hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk kita membalas kebaikan Tuhan. Amin. Tidak banyak yang dapat kita balas buat Tuhan Yesus, benar? Tetapi Tuhan menghargai hati kita. Karena itu sudah dikasih Tuhan, mari kita memberikan korban persembahan kita sebagai benih yang kita tabur. Amin. Sebagai benih yang, wah ini suaranya nih. Ya, sebagai benih yang kita tabur. Ya, saudara, kalau kau menabur benih, engkau pengen nabur yang sedikit atau banyak? Ya, ketika engkau sedang menanam padi, saya tanam begini aja ya, saya percaya dengan saya tanam begini, saya dapat 1 ton. Saudara percayalah, kau tidak akan pernah dapat 1 ton. Amin. Maka kau tabur banyak, maka kau akan mendapatkan firman Tuhan katakan 30, 60, 100 kali ganda. Hari saudara dikasih Tuhan, dengan iman kita berikan korban persembahan kita sebagai benih yang kita tabur, dan imani percaya bahwa Tuhan pasti akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Mari kita berdoa untuk kita akan memberikan korban persembahan kita sebagai benih yang kita tabur. Sudah dikasih Tuhan Yesus, mari arahkan matamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat engkau. Maka hari ini momen yang tepat buat kita. Kita memperingati Jumat Agung. Bukan Natal yang paling penting, tapi paling penting adalah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Sebab kebangkitan Tuhan Yesus adalah mengalahkan si maut. Maut tidak mampu mengalahkan Yesus. Karena itu sudah dikasih Tuhan, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Siang hari ini Bapa, kami bersyukur ada kesempatan yang Tuhan beri buat kami, untuk kami mengembalikan sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah anugerahkan buat kami. Kami imani itu Tuhan Yesus. Kami imani ini apa yang kami berikan
sebagai korban ucapan syukur kami, sebagai benih yang kami tabur dan kami imani, kami percaya ketika kami berisah melimpahkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Hari ini kami beri dengan penuh sukacita, bukan dengan pemaksaan, tapi kami beri dengan penuh sukacita karena kami mencintai Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami beri persembahan kami. Haleluya. Amin. sebagaimana kami ada, tapi kami pulang sebagai orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Kami pulang sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat saudara dan saya,
Dia sekarang ada di sebelah kanan Bapa di sorga, menjadi pensyafaat bagi saudara dan saya, menjadi pembela agung bagi saudara dan saya. Kalau mungkin saudara sedang lemah dan iblis sedang menuduh engkau, bahkan sedang memperkatakan di hadapan Bapa, maka Yesus sedang membela engkau di hadapan Bapa. Dia sedang berkata bahwa anak ini adalah anak yang pasti akan baik. Dia pasti akan jadi anak yang luar biasa. Saya melihat ada kekuatan yang ada dalam dirinya untuk bangkit kembali, untuk setia padaku. Iblis terus berusaha meyakinkan, tetapi Yesus menyangga. Kuatkan selalu dirimu bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan engkau. Tuhan mengirim malaikatnya untuk terus membantu menguatkan engkau ketika engkau sedang mengalami banyak pergumulan dan tantangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami akan kembali ke tempat masing-masing, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kekuatan yang daripada Roh Tuhan lah yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu. Tuhan memperhadapkan wajahnya dan memberikan juru selamat yang rela memberikan dirinya disalibkan untuk menanggung dosa saudara dan saya. Dengan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kau mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Sementara ada pengumuman yang akan